Ada kembali di debat perdana Capres-Cawapres Milu Presiden 2024. Dan kita masih berdiskusi ya Anissa Dasuki sembari menantikan tiap-tiap ataupun masing-masing pasangan calon presiden, calon wakil presiden tiba di gedung KPU dan akan dimulai segera debat edisi perdana. Dan kita masih bersama dengan panelis dan narasumber. Kali ini saya kembali ke Bung Kodari ya. Ini kaitannya dengan isu yang dibahas pada hari ini adalah mengenai pemerintahan dan pelayanan publik. Apa komentar Anda mengenai isu ini? Mengapa isu ini signifikan untuk diangkat? Dan barangkali ada hal yang ingin disampaikan kepada juru bicara paslon nomor urut 3 di sini. Mas Kodari kan bagaimanapun calon dari nomor urut 3 salah satunya adalah gubernur yang pernah menjabat 10 tahun. Tentunya terkait pemerintahan dan pelayanan publik itu gape banget. Mungkin boleh ditanyakan pada saat naik ke level nasional, karena tentu beda antara provinsi dengan nasional. Apa visi dan misinya? Betul. Jadi topik ini saya kira penting sekali karena apa? Karena kita berbicara tentang pemilihan presiden. Presiden itu adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Dan semua kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, kebudayaan, semuanya itu berada dalam sebuah kerangka yang bernama negara ya, republik. Jadi bagaimana negara ini dikelola itu kaitannya dengan sistem pemerintahan, dengan demokrasi dan dengan hukum. Makanya disebut pertama, kita nggak bisa ngomong soal ekonomi kalau republiknya nggak ada, kalau pemerintahnya nggak ada. Jadi alas dari semua kegiatan itu adalah sistem pemerintahan yang ada. Nah, tentunya pertanyaan saya berkaitan dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan kita ini kan bergeser ya, sebetulnya dulu dari pusat ke daerah. Setelah 25 tahun, sebetulnya menurut pertanyaan kepada teman dari nomor urut 03, sebetulnya idealnya posisi gubernur itu bagaimana sih? Ya, misalnya apakah kemudian akan dipilih langsung atau tidak? Karena kan sebetulnya kita bicara gubernur itu kan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Langsung saja dijawab. Langsung. Ya. Baik, terima kasih Bung Kodari. Tentu memang itu menjadi juga concern dari 03 ya, di mana soal penguatan terutama otonomi daerah dan juga konteks hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini akan menjadi concern dari 03. Dan saya kira dalam posisi baik Pak Ganjar maupun Prof Mahfud sebagai calon yang dari 03 ini adalah dua-duanya ya merepresentasikan bahwa mumpuni ya untuk bicara di tingkat apapun terkait soal apa yang mau dilakukan, kan begitu. Jadi di konteks gubernur 2 periode, apakah ada kelemahan-kelemahan di titik bagaimana posisi termasuk di soal apakah dipilih langsung atau diposisikan dalam konteks ketenagaraan dia adalah perpanjangan pemerintah. Ya kan begitu. Karena konteks itu maka Prof Mahfud ya kita tahu beliau adalah eksekutif sedang bahkan dan pernah berapa kali kemudian yudikatif pernah dan di beberapa tempat yang beliau ini kan itu selalu punya terobosan-terobosan ya. Terobosan-terobosan di MK beliau melahirkan satu istilah TSM dan lain sebagainya. Kemudian di Menko Polhukam sekarang ya di beberapa kali kasus-kasus besar hukum bisa beliau kawal gitu kan, bahkan eksekusinya dikawal betul-betul. Soal BLBI ada sekian tahun itu tidak pernah diselesaikan, sekarang mulai satu persatu dilakukan proses penyelesaiannya, penyitaan dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu akan menjadi titik tekan dari paslon 03 di mana apa yang menjadi problem soal ketenagaraan apakah pemilihan langsung atau tidak, termasuk di konteks sekarang kan sedang ramai juga ya di RUU daerah khusus Jakarta. Nah itu pasti akan menjadi dinamika tentu. Apakah soal penunjukan atau soal dipilih langsung tentu menjadi dinamika di semua pengambil kebijakan begitu. Oke baik. Ya, semakin seru
Dan tentu saja kita nanti akan melihat seperti apa di gedung KPU, apakah masing-masing paslon sudah tiba di sana dan bagaimana persiapannya. Kita jeda sejenak, kami akan kembali saat lagi untuk Anda.